dalam bertoharah. Kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mislu adh-dhufri lam yusibhu al-ma' faqala irji' fa ahsin wudu'aka. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala berkata, ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat salah seorang sahabat yang berwudu, wa fi qadamihi misluz zufri lam yusibhul ma, dan ada bagian di antara kakinya itu yang tidak kelihatan basah. Padahal yang tidak kelihatan basah itu cuma semisal kuku kecil, berarti kan kok kelihatan tidak basah gitu kan. Kebetulan Rasul pada waktu itu berada di dekat orang itu. Terus kata Rasul, irji', coba ulangi, kata Rasul, balik lagi, coba ulangi wudunya, fa ahsin wudu'aka, wudunya yang benar, fa ahsin wudu'aka. Nah di sini setidaknya ada dua hal yang bisa kita ambil faidahnya. Yang pertama adalah memang di dalam membasuh anggota wudu, terutama membasuh anggota yang dia adalah rukun wudu, memang harus benar. Diusahakan semaksimal mungkin semuanya basah terkena air untuk tempat-tempat yang memang menjadi rukun wudu. Jadi jangan cepat-cepat. Apalagi misalnya muka, kadang-kadang muka ini kan enggak penuh ke sini. Nah, ini yang bisa membuat wudunya tidak sah. Atau tangan yang kadang-kadang tidak sampai ke siku benar gitu kan. Atau kaki yang memang ada sebagiannya yang kadang-kadang terlewatkan. Nah, yang seperti ini jangan terlalu dianggap remeh, jangan terlalu dianggap mudah. Justru diterima atau tidak diterimanya sholat kita sehari-hari itu sebenarnya kunci utama pertamanya itu ada di toharonya. Jadi kalaupun kita sholat berjamaah, baca Al-Qur'annya panjang, 1 juz misalnya, tapi toharonya bermasalah, itu tidak dianggap sebagai sebuah ibadah yang diterima karena pangkalnya salah kan. Nah untuk itulah kita begini, di sebagian hadis yang masyhur ya, misalnya di dalam hadis Arba'in An-Nawawi, saya di salah satu hadisnya sebutkan bahwa nanti di ujung kehidupan ini ada orang yang sudah berusaha berjalan di jalan yang menuju ke surga, tetapi tiba-tiba sebelum dia meninggal dunia, dia ini terpeleset kira-kira, lalu tiba-tiba dia mengakhiri kehidupannya dengan kehidupan yang su'ul khatimah, lalu kemudian masuk neraka. Bahkan kata Rasul sejengkal lagi sebenarnya dia ini masuk surga, cuma akhirnya terpeleset lalu kemudian dia masuk neraka. Nah kata sebagian penjelas hadis ini, misalnya yang saya dengar langsung walaupun ini via YouTube ya, dari Syekh Ramadan Al-Buti, ini ulama besar negeri Suriah yang meninggal dunia ditembak apa di bom itu ya, di masjid ini huru-hara negeri Suriah. Syekh Ramadan Al-Buti ini di antara kitabnya itu dikaji di masjid ini ya oleh Ustaz Windu ya, Fiqh Sirah. Ustaz Windu bawa Fiqh Sirah itu buku yang dikarang oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, orang yang tipikal seperti ini adalah orang yang sebenarnya dari awal dia itu merasa bahwa dirinya sudah berjalan menuju surga. Perhatikan di frasa merasanya itu. Misalnya dalam bab sholat, dia merasa dia sudah sholatnya benar, padahal wudhunya salah. Nah yang seperti ini yang ujung kehidupannya itu dikhawatirkan adalah su'ul khotimah. Karena merasa saya sudah benar, padahal bermasalah. Tapi kalau seandainya dia tidak merasa benar padahal dia salah, dia sudah berusaha memaksimalkan fikih zahir, makanya fikih zahir itu tidak bisa
tidak bisa diremehkan. Bahkan kata Gus Bahauddin, level ihsan itu tidak akan bisa sampai kecuali sebelumnya didahului dengan level iman atau Islam dan iman. Level orang yang misalnya kita anggap sebagai misalnya dunia tasawuf misalnya, Imam Al-Ghazali misalnya saat menjelaskan tentang perihal asror ibadah, rahasia-rahasia ibadah, nanti boleh cek di kitab beliau Ihya Ulumuddin. Saat beliau menjelaskan tentang rahasia-rahasia ibadah itu selalu dimulai dengan fikih zahir terlebih dahulu. Misalnya kata Imam Al-Ghazali, sebelum beliau menjelaskan tentang rahasia puasa yang akhirnya sampai kepada kita bahwa orang yang berpuasa itu ada 3 level. Puasa awam, puasa menahan lapar, menahan haus, menahan diri dari hubungan seksual. Hanya itu puasanya. Yang lain tidak puasa, dia nonton laju terus gitu kan. Tedo lanjut terus, kadang-kadang zuhur lewat gitu kan. Kemudian maghribnya kadang-kadang sudah di ujung, bebukonya yang maksimal gitu kan, maghribnya udah maksimal. Begitu seterusnya. Ini kata Imam Al-Ghazali jenis puasa yang umum. Kemudian yang kedua adalah puasa khusus, siyamul khusus. Puasa khusus ini kata Imam Al-Ghazali sebenarnya disinilah asrarus saum, disinilah rahasia dari puasa. Yaitu orang yang berusaha mempuasakan seluruh anggota tubuhnya saat dia berpuasa. Bukan hanya puasa perut, bukan hanya puasa kemaluan, tetapi dia juga berusaha puasa mata, puasa telinga, puasa mulut, puasa tangan, puasa kaki, puasa pikiran dari pikiran-pikiran kotor dan seterusnya dan seterusnya. Nah kata Imam Al-Ghazali sebenarnya di level nomor 2 ini orang sudah sampai pada taraf dia mampu untuk menggali rahasia puasa. Kata Imam Al-Ghazali, beliau mengutip sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "Malam yada qaula zur." Siapa yang tidak mampu menahan dari omongan-omongan palsu, omongan-omongan fitnah dari lisannya, maka kata Rasul sesungguhnya Allah tidak butuh fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Sesungguhnya Allah tidak butuh orang itu meninggalkan lapar dan haus. Jadi seakan-akan Allah itu ngomongnya agak kasar begini. Kalau puasa cuma nahan lapar dan haus saja, tapi lidah masih ngomong yang palsu, itu tidak berguna puasa itu. Kira-kira kasarnya begitu. Kalau seandainya puasa menahan lapar dan dahaga itu tidak bisa membuat mata dari perilaku maksiat, tidak berguna puasa itu. Kira-kira ini kasarnya seperti itu. Maka puasa yang nomor 2 ini adalah puasanya orang-orang khusus. Nah baru kemudian kata Imam Al-Ghazali yang ketiga adalah puasanya khawasul khawas, puasanya orang yang super khusus. Inilah puasanya para nabi, para rasul dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum beliau menjelaskan ketiga level puasa ini dimulai dengan fikih puasa terlebih dahulu, niat yang benar, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian kapan berbuka, bagaimana sahur, bagaimana sholat tarawih dan seterusnya. Dimulai dengan hal yang seperti itu. Nah, jadi balik lagi, jangan diremehkan fikih zahir yang sekarang ini dalil-dalilnya tengah kita pelajari. Ada orang yang fokus ke fikih batin, tasawuf, tapi fikih zahirnya masih bermasalah. Saya khawatir nanti dia merasa sholatnya sudah membuat dirinya mencegah dari perbuatan keji dan munkar, tapi sesungguhnya sholatnya malah tidak diterima. Ini bahaya ini. Makanya kata Gus Bahauddin, saya bersaksi kepada Allah dan saya siap katanya mempertahankan konsep ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa fikih zahir lebih utama daripada fikih batin. Karena fikih batin dilandasi dengan fikih zahir. Ini pintu gerbangnya ini. Tidak bisa orang sampai ke fikih batin kecuali masuk dulu ke pintu gerbang fikih zahir. Saya mendengar perkataan beliau seperti itu jadi semangat lagi. Jadi semangat lagi maksudnya karena saya orang fikih zahir. Saya orang fikih zahir. Nanti kita sama-sama kalau fikih zahirnya sudah beres, kita sama-sama menuju fikih batin. Kalau sholat wudunya sudah benar, baru kita maknai saat kita mencuci muka. Sesungguhnya ini kita sedang mencuci
semua dosa-dosa yang ada di wajah, dosa mata, dosa mulut, dosa hidung. Nah, kalau sudah dicuci berarti kan jangan dikotori lagi berarti kan. Kalau setelah wudu kita lihat HP lagi, lihat TikTok, nah itu masalah nanti wudunya. Padahal kita baru sudah membersihkan dosa dari mata sebelum sholat. Dari tempat wudu ke sini, ke masuk ruangan masjid, lihat handphone, lihat TikTok. Nah ini kotor lagi nih mata kan. Nah, tapi fikih zahirnya minimal sudah benar, baru kita menuju ke fikih batin. Kalau sudah wudu usahakan jangan lihat yang macam-macam lagi. Sholat dulu. Sholat dulu. Ah begitu seterusnya. Nah ini yang pertama, jadi kata para ulama terkait dengan Rasul menyuruh orang ulangi sholatnya, ulangi wudunya, itu karena memang wudu zahirnya tidak benar. Nanti di dalam hadis yang lain Rasul pernah menyuruh orang ulangi sholatnya. Kalau orang sudah bisa memaknai sholat khusyuk, dia memaknai takbir, tidak ada yang besar selain Allah, dia memaknai surat Al-Fatihahnya benar, tapi sholatnya salah, nah itu disuruh ulang sama Rasul, ulangi sholatnya. Ternyata yang disuruh ulangi sholatnya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang sholatnya terlalu cepat. Tumak ninanya tidak ada. Tumak ninanya tidak ada. Kata Rasul ulangi. Sudah dia sholat. Kata Rasul ulangi lagi. Nah ini susah kita kalau sholat dekat Rasul. Ulangi lagi kata Rasul. Lah 2 kali disuruh lagi. Sudah 2 kali salam kanan salam kiri, kata Rasul ulangi lagi. Sudah yang ketiga kalinya kata Rasul ulangi lagi. Terus kata sahabatnya, ya Rasulullah, kira-kira inilah semampu aku semayang itu. Tidak baca lagi aku semayang nak lebih bagus daripada sini. Nah baru kemudian Rasul memberikan taujihnya. Sini kata Rasul, duduk sini. Kalau kamu nak sholat, mulailah dengan takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian setelah itu ruku disertai dengan tumak nina. Ini yang Rasul tekankan. Kemudian ruku tumak nina, i'tidal tumak nina, sujud tumak nina, duduk antara 2 sujud tumak nina, dan begitu sampai selesai. Jadi yang Rasul tekankan itu tumak nina. Yang lain-lain lah ada, takbir sudah ada, Al-Fatihah sudah ada, yang lain-lain sudah ada. Ah tumak ninanya kau udah kate katanya. Coba ulangi lagi sholatnya. Nah baru kemudian diulangi lagi. Kata Profesor Said Agil Husain Al-Munawwar saat kami bertemu di kelas sama beliau termasuk orang yang sudah berusaha mengingatkan orang-orang yang tarawihnya terlalu cepat, terutama yang videonya viral itu ya. Nah kata beliau sudah kita sampaikan ke kiai setempat, tolong dibenahi. Tolong dibenahi ya. Kita kira model tarawih cepat seperti itu orang cuek, ternyata sekelas Prof Agil sudah berusaha juga untuk menasihatkan jangan cepat-cepatnya tarawih itu guys. Yang model tidak ada tumak nina itu. Semalam ada yang nanya, ini di Masjid Darussalam, masjidnya Pak Jimmy. Ada yang nanya, Ustadz katanya, kalau sholat sunnah itu boleh tidak baca iftitah lagi? Ini pertanyaannya sederhana sebenarnya kan. Ini menunjukkan bahwa pemahaman orang kita kalau sholat sunnah itu boleh cepat-cepat. Saya jawab begini, memang iftitah itu sunnah hukumnya, tetapi dia paling bagus tetap dibaca, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, tetap bagus dibaca. Nah hanya saja kalau kita kepengen sholatnya agak ringkas, doa iftitahnya pilih yang pendek saja. Yang sering dibaca oleh masyarakat kita ini agak panjang memang, ini penggabungan 2 doa iftitah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini sikok iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh sampai seterusnya. Ini iftitah yang kedua. Jadi kita itu sebenarnya menggunakan 2 iftitah dan kita gabung. Kalau pengen agak ringkas pakai sikok baik. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Udah titik sampai situ baik. Atau pilih doa iftitah yang agak pendek yang lain yang biasa dipakai oleh Umar bin Khattab. Ini juga biasanya saya pakai. Kayak tadi saya pakai doa ini.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini iftitah yang biasa dipakai oleh Umar bin Khattab, dan beliau juga dapatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib boleh, tapi ini agak panjang sedikit, ini agak sedeng ini. Yang panjang itu adalah yang biasa diajarkan di fikih-fikih di madrasah-madrasah di negeri kita. Nah, jadi memang nanti kasusnya sholat tarawih. Sholat tarawih itu kadang-kadang memang jamaah kita. Saya tidak tahu imamnya. Sebagian makmum itu memang tidak baca iftitah, karena tidak terkejar. Jadi baru Allahu Akbar kata imam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, sampai waladdallin. Belumlah iftitah itu habis kan? Dia sudah selesai. Sebaiknya tetap diberikan space iftitah. Saya kalau ngimam tarawih, insya Allah tetap imamnya iftitah dulu. Ya minimal narik napas dulu lah minimal kan. Ini imam sholat tarawih itu capek, makanya harus pinter-pinter nyari slow. Nyari slow. Salah satunya tadi iftitahnya tetap dikondisikan terlebih dahulu. Ini yang pertama, jadi benar-benar berwudunya. Yang kedua, kan Rasul melihat di kakinya kering ya, kayak ndak tersentuh air. Terus kata Rasul, irji itu ulangi, balik lagi, ulangi. Nah, kalau ngulangi, bisa jadi yang dimaksud dengan ngulangi ini bukan ngulangi kaki bae. Bisa jadi yang dimaksud dengan irji di sini ulangi dari awal. Nah, kalau dia dimaknai dengan ulangi dari awal, bukan kaki itu baik, berarti di sini kata sebagian ulama, di sini berarti berwudu itu wajib mualat. Mualat itu berurutan, tetapi antara urutan satu dengan urutan yang lain tidak dijedah. Jadi mualat itu misalnya dari muka ke tangan, itu tidak dijedah. Dari tangan ke kepala tidak dijedah. Dari kepala ke kaki tidak dijedah. Nah, kalau seandainya kaki ada yang bermasalah karena sudah agak lama, bukan kaki nyoba yang dibenari, tapi ngulang dari awal. Nah, ini pendapat sebagian ulama terutama dalam mazhab Maliki. Mualat itu tidak dijedah, itu tidak dilakukan jedah yang lama, itu termasuk rukun wudu dalam mazhab Maliki. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak dimasukkan dalam rukun wudu, dia hanya sebatas sunnah. Nah, ini khilafiyahnya. Ini sama seperti ini khutbah Jumat dengan sholat. Sebagian pendapat menyebutkan khutbah Jumat dengan sholat itu harus mualat. Mualat itu langsung turun ke imam sini, langsung sholat, jangan dijedah. Nah, tetapi jangan dijedah ini kadang-kadang difahami oleh masyarakat kita ini, jangan dijedah itu maksudnya bersambung langsung. Padahal ada kriterianya. Masuk dalam kategori jangan dijedah itu adalah sekurang-kurangnya jangan terlalu lama antara khutbah dengan sholat ini melebihi dari satu apa kira-kira? Melebihi dari 1 rakaat sholat. Jadi misalnya dari mimbar ke sholat orang ngomong sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Saya kira ini adalah masih dianggap nyambung. Jadi omongan itu tidak dianggap sebagai jeda karena dia space-nya sedikit sekali, hanya ngomong itu baik. Nah, di sebagian masyarakat ngomong itu beda jadi. Di sebagian masyarakat ya. Mereka kepinginnya dari khutbah ke sholat itu enggak usah pakai ngomong-ngomong lagi, langsung Allahu Akbar. Ini khutbah Jumat, Pak. Ini khutbah Jumat. Mereka kepengennya begitu. Itu bisa terjadi sebenarnya kalau seandainya susunan saf sholat Jumat sedari awal sudah rapat. Tapi kalau susunan sholat Jumat kalau di masjid ini sudah rapat insya Allah,
Ya karena tempatnya masih belum maksimal kan, akhirnya kan orang sudah rapat-rapat. Kalau di sebagian masjid-masjid yang lain kan kadang-kadang kan pojok sini, pojok sini, pojok sini, pojok sini, masih belum rapat kan. Nah kalau mereka sudah rapat, bisa sebenarnya dari khutbah langsung ke sholat, tidak pakai dijedah dengan apapun, langsung takbiratul ihram, itu bisa. Nah tapi memungkinkan untuk dijedah, tapi dia space-nya sedikit. Nah mualat dari muka ke tangan itu minimal jangan sampai yang di muka ini sudah kering baru kemudian yang membasuh yang tangan. Jadi usahakan yang ini masih sangat lembab, kemudian dia belumlah sempat mengering sedikit langsung ke tangan. Nah itu disebut dengan mualat. Dan mualat itu dalam mazhab Maliki dia dianggap sebagai sebuah kewajiban, dan di dalam mazhab Syafi'i dia tidak dianggap sebagai kewajiban, tapi dia hanya dianggap sebagai sunnah min sunanil wudu. Ini kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar. Ini hadis yang pertama yang bisa kita baca. Hadis yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, masih dari sahabat Nabi yang bernama Anas radhiyallahu anhu. Qala berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi. Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu pernah berwudu, atau bahkan sering, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berwudu hanya dengan 1 mud air. Wa bis-sa'i wa yaghtasilu bis-sa'i ila 5 amdad. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sering mandi wajib dengan dengan ukuran air 1 sok sampai 5 mud. Sebenarnya mud air dengan mud beras, sok air dengan sok beras itu sama. 1 mud itu adalah 1 cedokan tangan standar orang Arab ya. Jadi kalau orang Arab ngambil beras misalnya ya, dia nyedok begini, tapi penuh berasnya. Nah ini namanya 1 mud. 1 sok itu 4 kali cedokan. 4 kali cedokan itu 1 sok ukurannya. Tapi tangan standar ya. Kalau tangan saya kecil, tangan standar orang Arab, tangan standar Rasul lah kira-kira ya. Ya itu. Makanya zakat fitrah itu kan 4 mud kan. Zakat fitrah itu kan 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Nah sekarang kalau seandainya ukuran mud itu dengan ukuran sok ini diisi air, seberapa penuhnya? Saya cari-cari di referensi modern, ada yang menyebutkan bahwa 1 mud itu kalau diisi dengan